Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali siswa sekalian dalam pembelajaran online fisika. Pada hari ini kita sudah sampai pada pembelajaran bab 3, yaitu listrik arus searah. Sebelumnya kita sudah membahas tentang listrik statik, yaitu perpindahan elektron dari satu benda ke benda yang lain. Misalnya menggosok mistar di rambut, maka akan terjadi perpindahan elektron dari plastik ke rambut atau sebaliknya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang listrik rangkaian listrik arus searah atau listrik arus searah. Kita sudah sampai pada bab 3. Baiklah, sekarang kita sama-sama membahas tentang listrik arus searah. Ya, sebelumnya kita sudah membahas bahwa listrik itu sebenarnya ada dua macamnya, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Ya, kita masuk ke kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada bagian ini yaitu kompetensi pengetahuan 38, menerapkan hukum-hukum kelistrikan arus searah. Kompetensi keterampilannya adalah menyajikan hasil percobaan hukum-hukum kelistrikan arus searah. Ini adalah kompetensi dasar. Berikutnya tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menganalisis konsep listrik arus searah. Siswa dapat memformulasikan hukum-hukum besaran-besaran listrik arus searah. Kemudian tujuan pembelajaran keterampilan yang pertama, siswa dapat mengkomunikasikan hasil analisis listrik arus searah. Yang kedua, siswa dapat membuat rangkaian listrik arus searah sederhana. Ya, baiklah, kita memasuki materi. Listrik dinamis. Nah, pada gambar ini memperlihatkan tentang listrik dinamis, yaitu sebagaimana pengertiannya bahwa listrik dinamis adalah aliran elektron-elektron dalam suatu penghantar atau aliran-aliran muatan listrik dalam suatu penghantar. Nah, ini adalah sebuah rangkaian listrik dinamis yang terdiri dari baterai dan kawat penghantar. Ya, kemudian ini adalah alat untuk galvanometer mendeteksi adanya arus. Nah, di sini nampak bahwa dimisalkan ya, jika ini rangkaian listrik dihubungkan dengan kabel, kemudian akan terjadi aliran-aliran muatan listrik yang seperti nampak di gambar. Nah, listrik ada dua jenis, yaitu listrik statik dan listrik dinamis. Listrik dinamis itu sendiri ada dua jenis juga, yaitu listrik arus searah, biasa disebut dengan AC, alternating current. Yang kedua, listrik arus bolak-balik, biasa disebut dengan DC, direct current. Nah, apa perbedaan di antara keduanya? Listrik arus searah diperoleh dari sumber tegangan kimiawi, yang mana itu yang dimaksud dengan sumber tegangan kimiawi, misalnya dari baterai dan aki ya. Jadi baterai dan aki itu termasuk sumber tegangan dari proses kimiawi. Sedangkan listrik arus bolak-balik diperoleh dari generator arus bolak-balik. Listrik. Kita mulai dengan membahas listrik arus searah. Nah, ini adalah salah satu contoh rangkaian listrik arus searah yang sangat sederhana, yang hanya terdiri dari satu baterai, kemudian dihubungkan dengan saklar, lalu dihubungkan dengan lampu. Ya, dihubungkan dengan kabel ya, kabel penghubung. Nah, ini siswa sekalian, nampak bahwa kalau misalnya saklar dibuka seperti ini, maka lampu akan padam. Tapi kalau dihubungkan
berarti lampu akan, nah ini kalau dihubungkan lampu menyala. Kemudian ini adalah rangkaian yang kedua, baterai dengan balon lampu. Ini kalau baterainya kita lepas, lampunya akan padam. Nah, coba diperhatikan, diamati ya. Ya, ini kalau misalnya baterainya dilepas, lampu padam. Kalau dihubungkan, lampu menyala. Nah, kesimpulannya bahwa arus listrik dalam suatu rangkaian hanya dapat mengalir di dalam suatu rangkaian tertutup. Nah, coba siswa sekalian dipraktekkan sendiri di rumah rangkaian ini. Nah, coba hubungkan baterai lampu kecil dengan kabel. Ya, selamat mencoba. Aliran muatan listrik dalam suatu rangkaian dapat dianalogikan atau diumpamakan seperti aliran air. Ya, ini gambar aliran air ya. Ini selang. Nah, air yang ada di dalam selang ini tidak akan bisa mengalir kalau tidak ada perbedaan tekanan. Nah, kalau misalnya ketinggiannya rata, ya, jadi bagaimana caranya supaya air dapat mengalir? Maka tentu harus ada pompa yang dapat membuat perbedaan tekanan di antara titik-titik dalam selang sehingga air dapat mengalir. Sama halnya dengan arus listrik. Nah, arus listrik ini misalnya ini ada komponen listrik, hambatan, dihubungkan dengan kabel listrik. Nah, ini arus listrik tidak bisa mengalir kalau tidak ada baterai. Jadi fungsi baterai di sini sama halnya dengan fungsi pompa air pada aliran air. Nah, saya kira demikian. Ya, ini keterangannya. Air tidak dapat mengalir jika tidak ada perbedaan tekanan di antara dua titik dalam selang atau tidak ada perbedaan ketinggian. Sama halnya dengan listrik, arus listrik tidak dapat mengalir jika tidak ada perbedaan tegangan di antara dua titik dalam suatu rangkaian. Komponen yang dapat menimbulkan perbedaan tegangan listrik dalam suatu penghantar disebut sumber tegangan atau sumber arus, misalnya baterai dan aki. Arah aliran elektron dari potensial tinggi ke potensial rendah. Potensial tinggi bermuatan negatif, potensial rendah bermuatan positif. Ya, seperti nampak pada gambar. Arah arus listrik itu dari potensial tinggi ke potensial rendah, atau dengan kata lain dari kutub positif ke kutub negatif. Jadi ini adalah baterai, di sini adalah kutub positif, di sini kelebihan proton, pada kutub negatif kelebihan elektron. Kalau misalnya baterai ini kita hubungkan antara kutub positif dengan kutub negatif, maka akan mengalir elektron dari potensial rendah ke potensial tinggi, yaitu dari kutub yang kelebihan elektron menuju kepada kutub yang kekurangan elektron. Nah, sebaliknya akan mengalir arus yang berlawanan dengan arah elektron. Arah arus itu dari positif ke negatif. Ya, seperti gambar berikut. Potensial tinggi adalah muatan positif, kutub positif. Potensial rendah ada kutub negatif atau yang kelebihan elektron, yang positif kekurangan elektron. Nah, arah elektron itu dari kutub negatif ke positif, sementara arah arus listrik dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, antara kedua titik ini terjadi beda potensial yang menyebabkan jika dihubungkan akan mengalir elektron dan sebaliknya akan mengalir arus listrik. Komponen-komponen arus listrik arus searah. Adapun komponen-komponen listrik arus searah yang dapat kita rangkaikan dalam suatu rangkaian listrik arus searah yaitu yang pertama adalah saklar. Apakah kegunaan saklar? Yaitu menghubungkan dan memutuskan arus listrik. Nah, ini gambarnya ya. Jadi ada baterai, ada lampu, kemudian dihubungkan dengan saklar. Kalau saklar ini di-on-kan akan menyala, jika di-off-kan akan padam. Komponen yang kedua yaitu sekering. Sekering ini gunanya adalah untuk membantu. Nah, berikutnya kita sampai ke komponen listrik arus searah.
Adapun komponen listrik arus searah yang kita pelajari adalah nomor 1, saklar. Saklar gunanya adalah alat untuk menghubungkan dan memutuskan arus. Jadi gambarnya misalnya ini rangkaian listrik yang terdiri dari baterai dan lampu. Kemudian antara lampu dengan baterai dihubungkan dengan saklar. Jika saklar di-off-kan maka lampu padam. Jika saklar di-on-kan akan menyala lampunya. Adapun gambar saklar seperti nampak pada gambar ini on-off-nya ada ya. Yang kedua komponen listrik arus searah yaitu sekering. Gunanya adalah untuk membatasi kuat arus listrik maksimum yang mengalir. Jadi ini terdiri dari sebuah besi lunak ya. Apabila dialiri arus listrik dalam batas yang sudah ditentukan, dia akan menyala tapi terhubung. Tetapi jika rangkaian dihubungkan dengan listrik yang melebihi dari batas besi lunak itu, maka dia akan terputus. Itulah gunanya sekering. Berikutnya adalah sumber tegangan. Sumber tegangan adalah alat yang dapat mengadakan selisih atau beda potensial dalam suatu rangkaian listrik agar arus listrik dapat terus mengalir. Ya, tentunya baterai dengan aki yang sudah kita bahas tadi. Kawat penghubung atau penghantar, biasa juga disebut dengan kabel. Gunanya adalah untuk menghubungkan antara komponen listrik yang satu dengan komponen listrik yang lain. Ya, seperti pada gambar ini, dia menggunakan kabel. Nah, ini kawat penghantar atau kabel. Ya, lanjut. Sumber tegangan. Kita akan membahas tentang sumber tegangan. Ini misalnya contohnya yaitu baterai ya. Nah, baterai ini kita hubungkan dengan lampu, membuat suatu rangkaian tertutup menyebabkan baterai menyebabkan adanya arus listrik yang mengalir, sehingga jika melewati balon lampu, lampunya akan menyala. Supaya arus listrik dapat terus mengalir dalam suatu penghantar, maka pada ujung-ujung penghantar harus selalu ada beda potensial. Alat yang dapat mengadakan beda potensial disebut sumber tegangan. Macam-macam sumber tegangan arus searah. 1. Elemen volta, terdiri dari komponen-komponen ya. Adapun komponen-komponen elemen volta adalah terdiri dari dua batang yang berfungsi sebagai muatan positif, seng ya. Jadi muatan positifnya adalah seng, kemudian muatan negatifnya adalah tembaga. Kemudian di sini ada cairan, dilengkapi dengan cairan asam sulfat. Ya, untuk jelasnya ini adalah kalau misalkan ini ada gambar tentang bagian-bagian elemen volta. Nah, kalau kita hubungkan antara kutub positif ya, ini seng dengan alat pendeteksi arus listrik atau galvanometer. Nah, ini jarumnya akan bergerak, artinya ada arus listrik yang mengalir jika kutub positif dan negatifnya ini dihubungkan, atau antara seng ini dengan tembaga dihubungkan. Ini adalah larutan asam sulfat. Nah, berikutnya adalah sumber tegangan arus searah. Yang kedua adalah elemen kering atau batu baterai. Nah, baterai terdiri dari bagian-bagian baterai adalah terdiri dari dua kutub. Ini kutub positif. Nah, di sini kelebihan proton, dan ini adalah kutub negatif, dia kelebihan elektron. Nah, kemudian elemen sekunder. Elemen sekunder adalah elemen yang dapat diisi kembali. Yang tadi itu elemen primer ya.
Jadi baterai dengan elemen volta itu termasuk elemen primer, yaitu tidak dapat diisi kembali. Sedangkan elemen sekunder itu dapat diisi kembali, contohnya adalah aki. Adapun bentuknya aki adalah seperti gambar ini. Bagian-bagian aki dapat dilihat seperti ini ya. Ada juga kutub positifnya. Ya, sama halnya dengan elemen primer, yaitu elemen volta. Pada saat aki digunakan terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Pada saat aki diisi ulang terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Jadi elemen sekunder itu adalah aki yang bisa diisi kembali. Sedangkan elemen volta dengan baterai elemen kering termasuk elemen primer yang tidak bisa diisi kembali. Cara mengukur besaran listrik arus searah. Yang pertama, mengukur kuat arus listrik. Alat untuk mengukur kuat arus listrik adalah amperemeter atau ammeter. Amperemeter disusun seri dengan komponen yang akan diukur kuat arusnya. Seperti ini gambar amperemeter bentuknya. Kemudian ini adalah rangkaian untuk mengukur arus listrik. Jadi gambar ini di sini baterai dihubungkan dengan lampu. Kemudian bagaimana cara mengukur arus listrik, kuat arus listrik, yaitu dipasang seri dengan pada rangkaian tersebut. Berikutnya adalah mengukur beda potensial. Alat pengukur tegangan listrik adalah voltmeter. Untuk mengukur tegangan listrik, maka voltmeter dipasang paralel dengan komponen yang akan diukur beda potensialnya. Nah, perhatikan gambar. Nah, ini adalah cara mengukur beda potensial. Jadi, caranya adalah misalnya beda potensial lampu, maka yang dipasang paralel pada ujung-ujung lampu. Ya, jadi dia pada ujung-ujung lampu itu, ujung sebelah kiri dengan kanan dihubungkan dengan kutub daripada voltmeter. Ya, demikian ya cara mengukur kuat arus dan tegangan listrik. Nah, untuk mengukur arus listrik dan beda potensi secara bersamaan berikut. Misalnya ini adalah komponen listrik yang akan diukur beda potensialnya, maka ujung-ujung dari komponen ini dihubungkan dengan ini adalah voltmeter. Nah, ini sedangkan ini adalah amperemeter. Ya, disusun saja secara seri dengan rangkaian. Saya kira sampai demikian materi kita. Berikutnya kita masuk tugas ya. Jadi adapun tugas kalian hari ini adalah nomor 1, buatlah rangkaian sederhana seperti gambar di samping yang terdiri dari baterai, saklar, kabel-kabel, dan balon lampu. Jadi kalian buat rangkaian seperti ini, rangkaian sederhana. Jadi hanya terdiri dari baterai dengan balon lampu kecil. Kemudian yang kedua, apakah yang terjadi pada saat saklar dihubungkan? Ya, jadi diputuskan saja di sini kabelnya salah satunya. Apakah yang terjadi jika saklar dihubungkan? Ketiga, apakah yang terjadi pada saat saklar diputuskan? Yang keempat, buatlah kesimpulanmu terkait percobaan yang dilakukan. Tugas di atas dibuat dalam bentuk video kemudian diupload di Classroom. Selamat bekerja. Sukses selalu. Ya, saya kira sampai sekian dulu pembahasan kita hari ini. Ya.